Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu perilaku lantai Markov jangka panjang atau the long run behavior of Markov chains. Jadi lantai Markov perilaku jangka panjang ini untuk menganalisis peluang transisi n langkah dari rantai Markov untuk n menuju tak hingga. Jadi ketika langkahnya yaitu n menuju tak hingga, kita akan gunakan rantai Markov perilaku jangka panjang. Yang akan kita gunakan nanti adalah the limiting probability distribution yang tidak tergantung pada state awal. Jadi peluang transisi n langkah itu ada jika lantai Markov mempunyai matriks peluang yang bersifat reguler. Itu semua elemen dari matriks peluang transisinya pangkat K itu bernilai positif, di mana limiting probability distribution adalah limit PIJ pangkat n didefinisikan ini ya sama dengan PJ. P adalah peluang lebih besar 0 untuk J 1 sampai N state. Kita bisa tuliskan peluang transisi IJ pada N langkah itu sama dengan XN sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I sama dengan PJ yang bernilai positif. Jadi 0 jadi state di awal sama dengan I, maka limit peluang X pada waktu ke N ya di N langkah itu sama dengan J untuk N menuju tak hingga itu sama dengan PJ. Dan apapun state awalnya atau initial state lantai Markov akan berakhir di state J dengan peluang sebesar P. Ini adalah contoh lantai Markov 2 state. Misalkan matriks peluang transisinya ada 2 state 0 dan 1, isinya 1 minus A, B dan 1 minus B, di mana A, B nilainya antara 0 sampai 1. Untuk perilaku jangka panjangnya yaitu limit B pangkat n menuju tak hingga itu sama dengan B per A plus B untuk kolom pertama, kolom kedua A per A plus B. Nah, ini diperoleh dari solusi untuk limit P pangkat N untuk N menuju tak hingga yang akan dijelaskan secara detail pada slide selanjutnya. Jadi solusi untuk limit P pangkat N untuk perilaku jangka panjang rantai Markov N menuju tak hingga itu sama solusinya adalah P sama dengan PP, di mana P-nya itu karena di sini ada 2 state, maka kita tulis P0 dan P1. Kemudian P-nya kita masukkan matriks peluang transisinya, kemudian kita selesaikan baik menggunakan eliminasi atau substitusi. Misalkan untuk kita selesaikan ya P0 sama dengan 1 minus A, P0 plus B P1 kita kalikan seperti biasanya untuk perbedaan vektor dan matriks. Kemudian P1 nya sama dengan A, P0 plus 1 minus B P1, dan yang ketiga adalah jumlah antara P0 dan P1 yaitu peluang state 0 dan peluang state 1 itu sama dengan 1 untuk perilaku jangka panjang itu ya. Maka kita cari penyelesaiannya, misalkan untuk yang persamaan 3 itu kita buat P0 sama dengan 1 minus P1, kemudian persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2, kita peroleh P1 sama dengan A per A plus B. Kemudian persamaan 4 ya, kita beri nama persamaan 4 untuk P1, dan persamaan 4 ini kita masukkan ke persamaan 1 dan diperoleh P0 sama dengan B per A plus B, sehingga
limit P pangkat N untuk N menuju tak hingga itu akan sama dengan pendefinisian yang di slide sebelumnya. Jadi kolom pertama itu untuk P0, perilaku jangka panjang yang berakhir di state 0, dan kolom kedua adalah P1. Nah, kalau misalkan P-nya, matris peluang transisinya itu diberi angka 1 minus A diberi angka 0,33, A-nya 0,67, B 0,75, 1 minus B 0,25, maka kita bisa dapatkan B per A plus B itu sama dengan 0,528169 dan A per A plus B sama dengan 0,471831. Jadi limit P pangkat N untuk N menuju tak hingga itu akan sama dengan ini, dan ini berarti bahwa P0 nya itu bernilai 0,528 sementara P1 nya 0,47. Jadi pada long run atau pada perilaku jangka panjang, peluang di state 0 itu sama dengan 0,528 dan peluang berakhir di state 1 0,471831. Nah, ini bisa kita buktikan ya secara rekursif, jadi secara kita pangkatkan. Misalkan untuk P pangkat 2 dapat itu, kemudian P pangkat 8 dapat itu, P pangkat 4 dapat matris itu, P pangkat 16. Nah, jadi ketika N-nya itu semakin besar, maka kita akan peroleh matris peluang transisi yang nilainya itu hampir sama untuk kolom 1 dan kolom 2, baik pada baris 1 maupun pada baris 2. Nah, jadi nanti kalau N yang menuju tak hingga, maka hanya akan didapatkan P0 dan P1, yaitu pada peluang state akan berakhir di state 0, peluang proses akan berakhir di state 0 sebesar kolomnya itu. Kolom pertama berakhir di P1 di kolom ke-1. Ya, jadi bisa dibuktikan secara rekursif. Nah, ini untuk P0 dan P1 nya, sehingga kita dapatkan vektor untuk peluang perilaku jangka panjang di rantai Markov nya itu sebesar 0,528169, 0,47183. Oke, ini penjelasan untuk limiting probability. Jadi rantai Markov itu saat keberadaan the limiting probability bahwa rantai Markov itu mempunyai matris peluang transisi yang bersifat reguler. Matris peluang transisi bersifat reguler jika setiap pasang state IJ itu terdapat jalur K1, K2 sampai dengan KL, di mana matris peluang transisi IK1 dikalikan PK1, K2 dan seterusnya sampai PKLJ itu nilainya positif, dan terdapat paling sedikit 1I di mana PII nya bernilai positif. Ya, P itu adalah peluang transisi dari state I ke state I nya. The limiting probability distribution tadi itu jika P matris peluang transisi yang bersifat reguler, di mana terdapat 0, 1 sampai n state, maka limiting probability distribution atau P sama dengan P0, P1, P2 sampai Pn adalah merupakan solusi unik dari persamaan P sama dengan P kali P, di mana jumlah P-nya itu harus sama dengan 1. Ini contoh untuk 3 state 0, 1, 2.
tentukan the limiting probability distribution-nya untuk mendapatkan long behavior sama dengan P sama dengan PP. Kita masukkan P-nya kan ada 3 state, jadi P0, P1, P2. Kemudian P0 plus P1 plus P2 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan sistem persamaannya. Jadi yang akan kita cari adalah P0, P1, P2 ada 3 peluang, namun persamaan yang diketahui ada 4. Jadi kita berarti nanti akan ada satu persamaan yang redundant, sehingga kita buang dari sistem. Ini yang kita buang misalkan di persamaan 3, sehingga nanti akan diperoleh yang kita selesaikan dari 1, 2, dan 4. Nah, sehingga diperoleh P0 sama dengan 0,07692, P1 0,625, dan P2 0,298077. Jadi pada long run atau perilaku jangka panjang, rantai Markov akan berakhir di state 0 sebesar 0,07692 atau peluang di state 0, kemudian peluang di state 1-nya 0,625, dan di state 1 0,625 dan state 2-nya 0,298077. Jadi berdasarkan definisi dari the limiting probability, maka limit peluang transisi IJ pada n langkah yang sama dengan PJ itu bernilai positif untuk J-nya 01 sampai jumlah n state, dan dengan mengoperasikan pangkat tinggi pada matris peluang transisi, kita akan peroleh nilai peluang transisi yang sama untuk keseluruhan baris di masing-masing kolom. Jadi untuk kolom pertama baris 012 nilainya sama, itu untuk state 0, nilai state 0, peluang di state 0. Kemudian untuk kolom 2 0,625 dan seterusnya, kolom 3 0,298077. Oke, ini jadi P0, P1, dan P2. Oke, berikutnya kita akan pelajari ada beberapa klasifikasi state. Jadi suatu state J itu dikatakan reachable atau dapat dijangkau dari state I jika peluang untuk menuju dari I ke J dalam n langkah adalah positif, yaitu jika terdapat jalur dari I ke J pada diagram rantai Markov. Itu artinya state J dapat dijangkau. Kemudian ada istilah lagi, sebenarnya ada himpunan bagian S dari himpunan state X itu bersifat tertutup atau close jika peluang transisi IJ akan sama dengan 0 jika I dan J itu berbeda himpunan bagiannya. Jadi kalau I itu di himpunan bagian state S, J tidak ada di himpunan bagian state S, maka peluang transisinya itu bernilai 0. Atau bahwa untuk sifat tertutup itu peluang transisi dari state I ke J hanya ada nilainya ketika ada di dalam state yang ada di dalam himpunan bagian state yang sama, ya. Atau mungkin bisa kita katakan bahwa peluang transisinya itu bernilai 0 jika state IJ-nya itu berbeda himpunan bagiannya. Kemudian dikatakan state I dikatakan absorbing atau terserap jika terdapat closed set dengan state yang tertutup tadi, yaitu dengan satu anggota atau satu state saja, nanti dikatakan absorbing atau terserap.
Kemudian himpunan tertutup atau closed set S itu dikatakan irreducible jika sembarang state J di himpunan bagian state itu dapat dijangkau dari state E di himpunan bagian state S yang sama tadi ya. Jadi itu artinya dapat direduksi, tidak dapat direduksi jika sembarang state J itu dapat dijangkau oleh setiap I. Dan rantai Markov dikatakan irreducible, dapat direduksi jika himpunan state-nya X adalah irreducible. Contohnya irreducible Markov chain ini ya, jadi setiap ini adalah rantai Markov yang tidak dapat direduksi. Artinya bahwa irreducible tadi sembarang state J itu dapat dijangkau oleh setiap state E. Jadi kalau misal J-nya itu 1, maka kita bisa ke state 1 itu melalui dari state 2 misalkan ya. Jadi kita bisa mencapai state 1 dari state 2, kita bisa mencapai state 0, state 1 dari state 0. Atau kalau misalkan J-nya itu state 2, maka kita state I-nya misalkan 1, kita state I juga bisa dapat dapat dijangkau, dijangkau oleh state 1 ke 2, atau dari state 0 bisa ke state 2. Jadi state 2 itu yang dikatakan ini merupakan rantai Markov yang irreducible, dan state 2 dikatakan state yang irreducible. Jadi sembarang state J itu dapat dijangkau oleh setiap state E. Jadi ini adalah rantai Markov irreducible. Nah, kalau rantai Markov yang reducible, yang dapat direduksi, ini contohnya yang di bagian bawah. Jadi ada yang disebut sebagai absorbing state. Jadi setelah sampai di state 4, maka proses akan tetap berada di state 4 ya. Kemudian ada ini yang disebut sebagai closed irreducible set. Jadi bahwa peluang transisi IJ jika I dan J-nya itu berbeda himpunan bagian state-nya, maka peluang transisinya itu bernilai 0. Dan irreducible-nya itu setiap state-nya dapat sembarang state J-nya dapat dijangkau oleh setiap state I. Kemudian ada istilah transient dan recurrent state. Heating time yaitu minimum K-nya state ya positif, X0 state I pada waktu 0, XK sama dengan J berarti state pada waktu ke K, state J pada waktu ke K. Recurrent time adalah waktu yang dibutuhkan untuk state I kembali ke state I untuk pertama kalinya. Itu recurrent time. Misalkan diberikan PI sebagai peluang bahwa state I akan kembali ke state I dengan syarat rantai Markov berawal di state I. Maka state I itu recurrent jika PI-nya sama dengan 1. Kenapa PI sama dengan 1? Karena state I yang recurrent itu akan dipastikan bahwa state I nanti akan kembali ke state I lagi.
dengan peluang sebesar 1, sementara transient itu peluang untuk kembali ke state I-nya kurang dari 1. Artinya terdapat peluang bahwa rantai Markov itu tidak akan kembali ke state I. Maka peluang I-nya kurang dari 1 untuk state transient. Tapi kalau state recurrent peluangnya 1 karena rantai state I itu akan kembali, dipastikan akan kembali ke state I lagi. Ada beberapa teorema yang perlu diketahui. Jika rantai Markov mempunyai himpunan state yang finite, maka paling sedikit satu dari state-nya itu bersifat recurrent. Dan jika I adalah state yang bersifat recurrent dan state J dapat dijangkau dari state I, maka state J juga akan recurrent. Jika S adalah himpunan state yang irreducible, yang finite dan close, maka setiap state-nya adalah recurrent. Kemudian ada positive and null recurrent state. Jadi diberikan MI sebagai rata-rata waktu recurrent sebagai state I. Maka MI-nya karena rata-rata waktu recurrent maka sama dengan nilai harapan dari TII yang sama dengan sigma K, peluang TI sama dengan K. State I dikatakan positif recurrent jika rata-rata waktu recurrence-nya itu finite atau terbatas, dan disebut sebagai null recurrent jika rata-rata waktu recurrence-nya itu tak hingga. Contohnya ini ya, ini tadi reducible rantai Markov. Jadi ini ada 0 dan 1 merupakan state transient. Jadi ada kemungkinan atau terdapat peluang bahwa rantai Markov itu tidak akan kembali ke state asalnya. Jadi misalkan kita mulai dari 0 kemudian ke 1, bisa jadi ke 0 ya, tapi bisa juga dari 0 ke 1 ke 2 terus dia tidak bisa kembali ke 0 ya. Begitu pula yang 1 itu bisa kembali ke 1, dari 1 0 ke 1, tapi begitu 1 ke 2 maka tidak akan kembali ke 1, makanya disebut transient. Jadi peluang untuk rantai Markov, terdapat peluang bahwa rantai Markov itu tidak akan kembali ke state awalnya. Kemudian untuk state 4 itu disebut sebagai recurrent state. Ya, recurrent state itu berarti nanti dia akan kembali ke state awalnya. Jadi kalau misalkan kita berawalnya dari 4 karena ini absorbing state, maka dia akan tetap berada di state 4 ya, karena ini state yang absorbing state tadi. Kemudian untuk 2 dan 3 ini kita sebut sebagai positive recurrent state karena rata-rata waktu recurrentnya itu finite atau terbatas ya. Jadi kita atau terhingga ya. Jadi kalau ini peluang untuk TI sama dengan K-nya, nah itu terbatas. Tapi kalau tidak terbatas ya, maksud saya terbatas ada P23, P32, P33, P22. Jadi disebut sebagai positive recurrent state. Ini klasifikasi state. Jadi ada state
state J itu ada yang recurrent, kemudian ada yang transient, terus ada recurrent yang positif, ada recurrent yang nol, kemudian yang positif itu ada yang absorbing dan ada yang non absorbing. Kemudian ada periodik dan aperiodik. Jadi misalkan struktur rantai Markov sedemikian sehingga terdapat beberapa jalur dari state I kembali ke state I di mana jumlah langkah dari setiap jalur adalah kelipatan bilangan bulat. Dia lebih besar dari 1. Maka dikatakan state I disebut periodik dengan periode D. Jadi kalau ada beberapa jalur ya, state I dikatakan periodik jika ada beberapa jalur dari state I kembali ke state I dan jumlah langkahnya dari setiap jalur itu memiliki kelipatan sebesar D. Itu disebut sebagai periodik. Nah, jika tidak demikian disebut sebagai aperiodik, yaitu jika tidak terdapat bilangan bulat sedemikian yaitu D sama dengan 1, maka state tersebut bersifat aperiodik. Nah, contohnya untuk rantai Markov yang seperti ini merupakan state, misalkan state 1 itu merupakan state periodik karena state 1 jika prosesnya total rantai Markovnya berawal dari state 1, dia akan kembali ke state 1 dengan kelipatan langkahnya sebesar 2. Jadi misalkan kalau melangkahnya kedua berarti jalurnya dari 1 ke 2, 2 ke 1 ya, jadi ada 2 langkah, atau dari 1 ke 0, 0 ke 1 ada 2 langkah. Oke, misalkan state I-nya adalah 0. Nah, rantai Markov itu dari 0 akan kembali ke 0 dengan banyak jalur. Misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 0, atau dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0. Nah, jadi ada 2 jalur ya. Jadi jalur pertama 0 ke 1, 1 ke 0, 2 langkah. Kemudian jalur yang kedua 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, itu ada 4 langkah, itu juga kelipatan dari 2. Maka kita sebut state 0 itu adalah state periodik juga dengan D-nya sama dengan 2. Jika D-nya sama dengan 1, maka disebut sebagai aperiodik.